Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, punya masalah dengan rok? Oke kalau begitu. Nah, ini cerita tentang seorang guru di sekolah yang bermasalah dengan rok yang terlalu pendek. Dan maaf, tapi ini panjang. Pemeran RS untuk senior yang masuk akal. TB untuk si goblok, seorang guru. Dan aku adalah aku. Seperti kebanyakan di sekolah kami juga tidak perlu ketat tentang panjang rok, yaitu setidaknya harus menggantung tepat di atas lutut. Pengecualian adalah, kami tidak memiliki aturan berpakaian. Kami memiliki seragam. Nah, jika ini adalah satu-satunya kasus, aku tidak akan memposting di sini. Suatu hari ketika aku kelas 9, TB memanggil hampir semua gadis lain di kelas kami, dan di atas karena roknya terlalu pendek. Ingat, kebanyakan dari kita memiliki rok selutut, dan mengenakan legging hitam di bawahnya saat panas terik 45 derajat Celcius. Kami memang berdebat dan memberikan argumen yang masuk akal seperti, RS, tapi kami telah memakai legging. TB, tidak, kalian tetap harus memakai rok yang lebih panjang. RS, tapi panjangnya oke, hanya di atas lutut. TB, tidak, apakah kalian ingin anak laki-laki menatap kalian? Puncak di dalam saat kalian berjalan naik turun tangga. RS, Mam, tapi itu sebabnya kami memakai celana pendek dan legging. TB, tapi kalian tidak memakai legging. RS, karena aku memakai celana pendek. TB, tetapi tidak terlihat. RS, bukanlah itu intinya. Dan anehnya, rok di luar ada sekat. Pikirkan rok yang sangat panjang dan aneh tampak dari depan dan belakang. Pada dasarnya pembicaraan tidak berjalan kemana-mana, dan pada akhirnya ada ancaman penghentian sementara. Saat itu juga aku memutuskan bahwa di tahun terakhir, aku tidak akan memakai rok. Aku akan memakai celana anak laki-laki. Bukan karena kejadian ini, tapi aku benci rok ini. Aku tidak memiliki celah paha dan rok digunakan untuk naik. Aku di tahun senior sekarang, dan sekolah telah dibuka kembali untuk ujian praktek. Dan aku melakukannya. Aku memakai celana itu. Sekarang, tidak ada satu guru pun yang mempermasalahkan hal itu. Bahkan sebagian besar memuji kepala sekolah. Tapi bukan TB. Sepulang sekolah, dia memanggil aku. Pada dasarnya meneriakkan namaku dari lantai yang berbeda dan memarahi aku selama 5 menit. Bahwa celana sebenarnya tidak seragam untuk anak perempuan. Paling seksi. Yang perlu diperhatikan, seragam kita ini sebenarnya berbeda dengan dulu. Aku tetap pada pendirian, bahwa aku masih berseragam sekolah, dan tidak melanggar peraturan apapun. Tapi TB beralasan, tapi perempuan harus memakai rok dengan pembagi. Oh, well, rok seragam baru tidak memiliki sekat. Jadi aku melebarkan sikap dan melakukan gerakan tada, dan mengatakan ini tidak cukup terbagi. Dia memarahi aku lagi selama 5 menit, dan aku bersumpah aku melihatnya memutar matanya dengan sedikit sas setidaknya 3 kali, yang cukup kasar BTW. Beberapa orang sayangnya, tidak ada gadis lain yang mulai memakai celana, jadi aku satu-satunya di seluruh sekolah. Cerita kedua, apakah aku yang belagu di sini? Jadi hari ini aku mengambil anak dari terapi pidatonya. Aku membawanya ke mobil dan membuka pintunya untuk masuk. Aku tidak sengaja menabrak mobil di sebelah. Sebelum aku bahkan memiliki kesempatan untuk beraksi, wanita di mobil menggedor jendelanya, menjerit padaku. Kamu menabrak mobilku. Aku dengan cepat menutup pintu untuk melihat kerusakan. Sama sekali tidak ada di mobilnya. Aku berkata, sial, aku minta maaf. Dan mulai berjalan-jalan ke pintuku. Tidak terlalu yakin apalagi yang harus dilakukan, karena benar-benar tidak ada apa-apa di pintunya. Dia berteriak padaku, bukankah kamu akan melakukan apa-apa? Kamu menabrak mobilku. Pada titik ini aku agak jengkel, mungkin lebih. Aku memanggilnya Jalang dan menyuruhnya menuntutku karena tidak ada apa-apa di sana. Dia kemudian membuka pintu untuk melihat kerusakan, dan terus berteriak padaku melalui jendela, jadi aku menutupnya. Dia berteriak padaku untuk keluar untuk melihat kerusakannya. Aku terus memberitahunya bahwa tidak ada kerusakan, untuk menunjukkan di mana, karena aku tidak melihat apa-apa. Ya, kamu tidak bisa melihatnya karena kamu ada di mobilmu. Keluar dari mobilmu. Aku hanya ingin pergi. Aku merasa diriku semakin frustasi, kesehatan mentalku ada di ujung, dan aku tahu aku harus berakting. Tetapi aku hanya bisa menahannya. Aku tahu bagaimana aku bertindak belum dewasa. Aku bertanya kepadanya apakah dia akan menutup pintunya, atau jika dia ingin aku memukulnya. Harap dicatat bahwa aku sedang sarkastik di sini. Dia memutar matanya ke belakang kepalanya.
dan hanya duduk di sana. Kuharap kau benar-benar bangga dengan pilihanmu hari ini. Aku memutar mataku dan mengeluarkan kunci, keluar dari mobilku untuk datang dan melihatnya, dan bertanya dengan sikap, "Oke kalau begitu, gimana kerusakannya?" Aku tidak melihat apa-apa. "Weh, tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin kamu keluar dari mobilmu untuk melihatnya. Karena ini bukan bagaimana kamu memperlakukan seseorang yang mobilnya baru saja ditabrak." Aku sudah muak. "Oke Bung, aku bilang aku minta maaf. Apalagi yang kamu ingin aku lakukan karena kamu bertingkah gila. Tidak ada apa-apa di sana. Anakku marah karena dia mengira dia menabrak mobilmu. Dan apakah itu aku? Maafkan aku. Apalagi yang kamu ingin aku lakukan?" "Weh, kamu tidak menabrak mobil seseorang. Dan kemudian mengutuk mereka memanggil mereka kata bi di depan anakmu. Dengar, aku punya 4 anak juga. Dan aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku akan menebusnya dengan orang yang mobilnya hanya tergores. Memastikan bahwa goresan, cat, detail, semuanya tertutup. Aku tidak akan pernah memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan aku. Aku tidak ada apa-apa di sana. Kamu bahkan mengatakannya sendiri. Tidak ada apa-apa di sana. Dan aku tidak akan berteriak kepada seseorang jika mereka menabrak mobilku dengan pintu mereka ketika itu kecelakaan. Weh, ya, ini adalah jeep baru. Dan aku tidak akan membuka pintu sambil membaca beberapa bagian jika kertas. Dia berbicara dengan sebuah makalah yang mereka kirim pulang dengan anakku. Dengan apa yang mereka kerjakan hari ini. Setiap anak mendapat ini. Aku. Dan ini juga mobil baruku. Jadi, apa kesepakatanmu? Weh, ya, kamu tidak mengerti. Aku. Apa karena aku masih muda? Apakah itu yang terjadi? Weh, apa? Tidak. Aku. Lalu tolong sampai ke poinmu karena aku harus pergi. Weh, aku tidak akan memperlakukanmu sebagaimana kamu memperlakukanku. Kuharap kau benar-benar bangga dengan pilihan dan sikapmu hari ini. Karena kaulah yang bertingkah gila. Dan lihat, aku lebih menghormati anakmu karena aku tidak mengutukmu. Aku berpaling. Ya, aku harap kamu bangga dengan pilihanmu. Karena kamu bertingkah seperti jalang. Dia akhirnya menutup pintunya dan aku pergi. Aku mulai menangis. Sangat frustasi. Anakku bertanya apakah itu salahnya. Aku katakan kepadanya, tidak sedikit pun. Apakah aku bajingan? Apakah aku salah? Apakah aku belagu di sini? Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.